RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru. Sembilan 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman Pro 2. Sekarang waktunya Ihsan menemani kalian semua untuk hari ini di jam 4 sore. Dan seperti biasa jam 4 sore hari Selasa, It's Been That Musikpreneur hadir menemani kalian semua nih teman Pro 2 ya, yang sudah temenin kita juga dari tadi udah ada di pagi sampai siang hari ini teman Pro 2. Dan hari ini untuk kalian spesial ya di Musik Predar. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama the one of rocker band di Makassar ya. Wih bener nih cocok mak itu kan. Kita kenalan dulu. Selamat sore guys. Sore. Wih suara anak-anak band memang agak-agak beda nih. Apalagi kalau band-band rock begitu tadi agak-agak beda nih. Kita kenalan dulu deh. Untuk teman-teman dari Trupis, ini benar namanya Trupis. Iya. Yes, Trupis ya. Kita kenalan dulu namanya siapa nih Kak? Boleh dari sebelah kanan dulu deh. Kalau saya Derry, Kak. Kak Derry. Oke, Derry di Trupis megang apa? Gitar. Gitar. Oke. Selanjutnya Oh, saya Gray, Gray di Trupis pakai megang apa Kak? drum. Drum. Oke, selanjutnya Saya Awang. Kak Awang. Saya di vokal dan gitar. Oke, vokal dan gitar. Terus Kak Kalau saya Opi, Kak Opi. ya, Oke. pegang bass. Oke, pegang bass. Pegang-pegang tangan. Tidak ada pegang kepercayaan masing-masing gitu. Salah. Iya, iya. Kak Opi, Kak Awang, Kak Gray, dan Kak Derry. Derry. Oke deh. Nah, ini katanya sendiri ini Trupis plesetan dari kata tropis. Emang sepanas itu kan dirasa untuk bisa apa ya kayak bermusik gitu. Iya, kalau awalnya itu mungkin dirasa karena Hah? kita rasa di musiknya Trupis ini kayak selalu ki membara-membara.
Mhm. parah secara lirik juga marah-marah saja terus dibikin. Jadi kayak Oh gitu, Iya. bukan karena memang cuaca di Makassar memang kayak Oh. panas ki. Jadi akhirnya kita juga masuk juga Oh, ya, masuk cuman juga. secara musikalitas lebih ke situ Ki, jadi lebih cepat, Oke. temponya cepat apa dan lain. Mm-mm. Kayak begitu Kak. Nah, ini sejak 17 September 2023, at least ini sekarang udah hampir 3 tahun ya Iya. kayak. Nah, 3 tahun itu apa sih sebenarnya yang kayak bikin kalian ayo deh bikin band guys, sama ketemu Kak Grey-nya, ketemu Kak Opi dan satunya lagi. Oh ya, jadi ini kita cerita awalnya terbentuk Trupis di. Boleh dong, supaya orang-orang tahu bilang, Oh, iya. oh ternyata ada band namanya Trupis di Makassar yang ceritanya kayak gini loh guys. Oh ya. Ah. Jadi awalnya itu Trupis Ah. karena saya ketemu Opi sama Derry setelah pengaderan, terus Pengadilan di pengaderan di kampus. kampus. Nah, terus kita cerita-cerita sampai di pembahasan musik dan kebetulan saya bertiga ini suka sama Arctic Monkeys. Ah. Nah, waktu kemarin itu entah siapa duluan yang nyeletuk, ayo bikin band deh. Terus kita bikin nih sampai pada akhirnya kita ajak Grey sebelum main di acaranya Visip Day di Oke. 2023 Ini band kampus, di kampusnya di mana Kak? di Unhas. Unhas. Sospol. Oh, anak-anak Unhas ketemu di Visip gitu ya. Iya. Dan akhirnya bikin band. Iya. Itu ketemunya di tahun-tahun berapa kira-kira Kak? Masih awal-awal 2021, 2022. Ah, jadi mahasiswa yang sering nongkrong di kampus lama Iya. daripada cerita kosong ki, bikin band deh. Iya. Begitu kan ceritanya. Cocok. Nah, terus ketemu Kak Gereja di mana? Kebetulan ini Grey seniorku di jurusan antropologi. Weh, Dia kanda-kanda di kampus iya. ini. Ya kanda ya. Tapi Iya. mau jika bilang kanda main deh gitu. Ya, kanda. Mungkin main tidak. Mungkin main sama saya tidak kanda. Ya, awalnya kita ajak begitu ya, bilang Kanda bisa isi drum di bandku gitu. Sambil tunduk-tunduk sambil jongkok-jongkok. Tapi langsung mau Kak Greg ya. Langsung mau. Gimana Kak Greg waktu diajak sama mereka bertiga ini kayak nggak mau jadi atau langsung ayo nih guys. Awalnya sebenarnya kayak ragu-ragu begitu tuh. Ah. Aku lihat potensinya ini bertiga. Asik. Boleh juga. Boleh. Jadi kenapa tidak begitu? Memang pernah lihat main gitu awalnya. Sering gaming jadi Iya, paling sering gaming atau biasa awang kalau di himpunan main gitar sambil menyanyi. Ah. Bilang oh bisa main musik ini orang bisa Iya. menyanyi. jadi kebetulan ini Kak di Sospol itu memang sering ki anak-anak bikin kayak tiba-tiba Ji. Oke. Kayak anak-anak bawa Tiba-tiba ampli. jamming gitu. Ya, bawa ampli, bawa drum apa dan lain-lain. Baru main-main jik saja. Jadi itu tidak dalam area kampus, Iya. atau di organisasi di dalam kampus bukan ya? Ya, jadi ada dibilang lema itu kayak itu Mika tempat beberapa organ mahasiswa di dalam. Di daerah itu adalah sekitaran situ adalah daerah-daerah tentang berkumpulnya komunitas-komunitas kampus gitu atau UKM gitu lah ya. Iya. Akhirnya ketemu di situ. Nah, oke deh, luar biasa. Jadi teman berdua ini dari anak kampus, anak-anak Unhas ya, Sospol khususnya. Visip jadinya ya untuk teman berdua dan akhirnya bisa menjadikan mereka sekumpulan orang yang akhirnya buat band gitu teman berdua. Nah, yang mau nanya nih teman berdua ya, kamu bisa gabung di 0811410968 untuk WA kita atau kamu bisa gabung lewat DM Instagram kita di RRI Sport Berdua Makassar atau kamu bisa gabung juga lewat RRI Digital of course dan juga kamu bisa gabung lewat YouTube kita di Pro2 Makassar ya. Yang pengen gabung lewat YouTube, kita bakalan bacain sebentar langsung aja komentarnya kayak di kolom komentar juga boleh di teman Pro2 mau tanya kayak gimana atau mungkin mau ngobrol bareng juga boleh di teman Pro2. Kita kasih kesempatan buat kalian semua nanya sama kakak Taufik Awang Grey dan juga kakak Derry di teman Pro2. Nah, kita lanjut lagi nih. Ini 2023 sampai dengan 2026. Berapa karya yang sudah dibuat nih, Kak? Ada 3. Berapa lagu Mila? Kalau lagu ada 6. 6 lagu. 1 dalam format single, 1 lagi EP sama 1 single kolaborasi kemarin. Oh, yang gitu. Darah Daeng. Oke. Album kompilasi Di. Album Album kompilasi. kompilasi. Tapi kalau misalnya Trupis ini kan ya band rock lah ya, tapi rocknya itu kemana gitu? Kalau arahnya ini kita ke garage rock gitu. Garage rock itu kayak gimana Kak? Garage rock ini genrenya lebih berfokus ke energi musik rock gitu. Jadi awalnya ini musik garage rock dia lahir sebagai reaksi atas
musik rock and roll yang mulai komersil dan rapi gitu. Oke. Jadi dia tetap pertahankan musik rock yang kotor, Ah, raut, jujur, energik gitu. Oke, yang biasanya ada di garasi-garasi rumah-rumah orang. Betul. Jadi itu jadi disebut dibilang garage rock. Ya. Oke, oke. Jadi dapat ilmu lagi kita ya, teman Pro 2 ya. Nah, terus akhirnya tadi album kompilasi, tapi di awal-awal nih Kak, di awal 2023 akhirnya kumpul makin berempat gitu kan. Ya. Apa yang dibikin itu? Apakah mungkin cuman ke cafe terus jamming sama teman-teman atau langsung kayak ayo bikin something deh gitu? Lebih ke langsung bikin dia. Mhm. Kalau kemarin jadi kalau nongkrongnya juga di kampus, nggak pernah jadi nongkrong di luar ya kayak kafe apa. Ya bisa Nggak dibilang nongkrong. pernah. Dan nongkrong di kos Jaki. Enggak, enggak. Palingan di rumahku jika kalau bukan di rumahku. Oh iya, di awal-awal itu di rumahku sering. Iya, iya. Gaming. Tapi akhirnya diusir dari rumah begitu. Ya, Oh, Ya, karena tetangga terganggu. ternyata betul tebakan dia. Oke, ternyata dari rumah akhirnya pindah ke kampus gitu. Jadi rumah kampus, Ya. kupu-kupu ternyata. Tapi memang buat karyanya di situ ya Kak ya. Jadi kayak idenya dari siapa pertama? Ide kayak masing-masing bilang tuh, ayo bikin lagu kayak begini deh, kayak begini gitu. Kalau idenya itu kan tiba-tiba aja muncul pas saya jamming bertiga sama dari Opi di rumahnya Derry. Terus kita putar drum track sebelum ada Grey itu. Iya, iya. Putar drum track. Terus mereka main Mi, terus Oke. saya nyanyi. Jadi Mi tuh Tekal Memani. Nah, setelah jadi Tekal Memani kita aja Mi Grey masuk studio. Oke. Baru main Miki di Visip Day. Jadi oh ya itu Tekal Mama nih kayaknya di apa setelannya kayak dibikin cepat karena makin main di Visip Day. Oh, agak apa ya, agak beat gitu ya. Makanya simple dia secara Chord apa gitu. simple sekali dia. Jadi kayak karena makin main ini di Visip Day makin bikin 2 lagu. Makanya jadi lagu pertama itu Tekal Mama sama Sweet Things. Ya. Jadi langsung ada dua lagu yang dibuat pada saat preparing to Visit Day gitu. Dalam semalam. Iya, dalam semalam. Dalam semalam langsung jadi gitu 2 lagu. Iya. Berarti musikalitas kalian lumayan keren ya guys ya. Oh, malu-malu Opi. Padahal sebenarnya kayak memang bisa sekali jika biar lagi kayak apa, tapi kalau misalnya memang ada waktunya dan juga ada timingnya untuk bikin karya, oke bisa benar nih Kak Di. Kalau Kak Giri kayak ada kayak kontribusi yang kayak saya mau Kak begini lagu begini deh, mau Kak saya musik begini guys. Pada saat bergabung nih sama tiga adik kelas ini, 3 bocil ini Kak, gimana? Ada. Cuma sementara dilatihankan lah. Proyeksikan. Oke. Oh, untuk nextnya ya. Iya. Oke. Jadi Jadi- memang ada agak berubah memang Kak dari awalnya Trupis ya karena mungkin ada beberapa masalah yang menurutku itu proses pendewasannya anak-anak. Jadi Asik. ada beberapa yang berubah secara musikalitas juga. Oke. Jadi awalnya yang mungkin kejar hard rock tapi kayaknya ndak murni jatuhnya toh Kak. Ketemunya di ini garage rock. Oke. Yang Grey juga bisa explore lebih, Awang juga bisa explore lebih, Opi pun juga saya. Jadi di awal itu Kak formatnya Trupis, 1 gitar, vokal, 1 bass sama Iya. drum. Semakin kesini ya anak-anak mulai tawarkan solusi yang kayak coba kita main 2 gitar. Gitu. Nah pas main 2 gitar ini kayaknya memang kita ketemunya di garage rock. Gitu. Setelah jamming kita lagi sama-sama tuh dengan 2 gitar. Oke. Jadi yang pegang bass 1, 2 gitar, yang mana gitar 1 lagi? Awang sama? Ya, saya. Oh, awalnya Awang tidak pegang. Ya awalnya saya vokal saja. Vokal Toh, toh iya. saja. Oke. Tapi akhirnya memang kayak satunya fokus mungkin di melodika, di apakah saya nggak Ya, ngerti juga Kak kalau musik. Kalau Kak Awang sendiri biasa mainnya di mana gitu? Maksudnya untuk gitarnya gitar kayak gimana Kak? Oh kalau saya main di rhythm. Di rhythm. Dari ambil lead gitarnya. Oh, lead gitarnya Kak Giri. Oke. Kak Dery ya. Ya. Wow, luar biasa nih teman Pradua. Nah, yang mau nanya kita bakalan gabung dan kita bakalan bacakan ya untuk kalian semua nih teman Pradua. Nah, tapi untuk Take All My Money, judulnya bener ya? Take Ya, All My Money. Tekal Memani. Take All My Money ini berarti siapa yang ciptakan nih? Sama-sama jika bertiga atau gimana? Kalau dari segi musik kita sama-sama bikin. Cuma lirik Lirik- itu Derry yang Dery. tulis. Apakah Dery seorang yang puitis gitu? Atau ternyata diam-diam itu menumpahkan semua isi kepalanya di dalam Asik. liriknya? Ya. Take All My Money cerita tentang apa sih Kak?
Boleh, Kadir. Kalau itu dia sebenarnya ini sih maskulinitas konvensional. Jadi saya berangkat dari pengalaman di rumah. Suku ada orang yang saya lihat dia terjebak di dalam stigma laki-laki itu yang harus kerja, laki-laki yang harus Betul. kuat, laki-laki tidak boleh ini, tidak boleh itu dan lain-lain. Sebenarnya kan kalau saya basic ilmu sosiologi atau yang mempelajari tentang bagaimana interaksi dan kelompok. Hubungan sama manusia Iya. begitu. Nah, dalam peran keluarga sebenarnya yang pembagiannya adalah peran keluarga ayah dan ibu toh. Betul. Persoalan mencari rezeki sebenarnya masih bisa diatur. Iya. Apakah bisa si istri atau si laki-laki? Karena Betul. sejauh ini si laki-laki yang kulihat sebagai Provider pengalaman, lah ya. ya, Ah. dia sebenarnya mengurus dan menutupi semua pekerjaan istri. Hmm. Jadi sebenarnya sama Hmm. kan cuman stigmata di sini kalau laki-laki itu perannya ini, perempuan Ya, perannya ini betul. sebenarnya enggak. Ya itu sebenarnya Kak. Makanya lebih ke kayak secara POV kepenulisan dia orang yang terjangkit nih dengan standar begitu, makanya kayak Tekal Mamani, makanya di lirik pertama juga agak seksis sebenarnya untuk beberapa orang kalau baca karena kayak langsung di bait pertama ladies come to me, jadi kayak perempuan sini kok datang ke saya. Itu kan di dampak karena konsumsi bilang laki-laki itu begini, kalau Ya, kalau ya, mau kau ya, dapat ya. bla 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 harus kau begini, harus kau begini, Ya. harus kau begini, begitu Kak. Luar biasa. Agak sensual sedikit ya ternyata liriknya ya kayak. Nah, tapi Kak Awang langsung kayak bilang, oh iya bisa sekali ya langsung nyanyi kayak lagu dong, gas guys. Iya. Begitu Kak? Iya, karena bagaimana kemarin itu saya bikin notasi vokal karena saya dengar-dengar ini tuh Sex Pistol. Jadi mungkin cara aku ambil notasi vokal agak ini bagaimana di bahasanya yang kayak selengean gitu karena dengan bait pertama ladies come to me itu are you with me, there where have to go and just go out kayak begitu ya. Langsung dilewat itu notasi vokal di kepalaku. Setelah jadi musik terus Derry kirimkan lirik tuh. Oh iya bisa ini. Ke rumahnya sama Derry besoknya. Bikin bertiga jadi Tekal Mamani. Oke. Jadi Kak Opi apa yang bikin kodenya Kak Opi? Opi bikin melodi bass tuh, Oke, bass asik. line. Sebenarnya ada juga beberapa karya yang mirip sebenarnya ini Kak. Kayak The Cure yang Boys Don't Cry kan sebenarnya dia menggambarkan stigma masyarakat juga pada saat itu toh di Inggris yang laki-laki pokoknya harus maskulin, enggak boleh menangis apa dan lain-lain. Hanya itu The Cure kasih keluar yang Boys The Don't Cure Cry. ya. Oke. Nah, tapi kayak pernah nggak sih kalian berpikir kayak bilang tuh, kenapa kalian pilih genre rock gitu padahal ya Eswindodet di Makassar Iya. panggungnya rock nggak sebesar pop, jazz, iya, cocok. R&B gitu kan. Nah, kenapa kalian kayak memang kayak saya lain kok di sini guys. Ya, mungkin kalau misalnya mungkin dibandingkan sama teman-teman musisi lain yang di jalur yang berbeda Iya. gitu kan kayak misalnya di apa ya folklore kayak begitu kan maksudnya masih banyak lah panggungnya ceritanya apalagi di dinas masih diambil Jito guys tuh. tapi tapi kalian betul-betul kayak wah saya memang kayak rock deh Kak gitu ya. Karena ada juga beberapa teman-teman yang sudah datang ke sini yang betul-betul yang kayak yang ya saya lainku di sini Kak, saya garisku untuk betul-betul bermusik di rock gitu. Kayak misalnya The Rooters yang pernah datang, terus beberapa juga ada teman-teman lain yang betul-betul kayak memang saya maunya di sini Kak gitu. Apakah Tropis ada cerita berbedanya gitu? Lebih ke ini sebenarnya sih Kak, karena dirasa lingkungannya mendukung ya walaupun memang ndak terlalu besar dan ndak masuk di dalam ndak masuk di dalam telinga umumnya orang-orang tuh. Cuman menurutku lingkungannya ini scene rock agak solid di Makassar Kak. Ya walaupun itu tapi ya bisa jadi saling pegang, bisa jadi saling bikin-bikin. Karena sebenarnya jujur panggung paling banyak didapat ya dari lingkungan Taji sendiri, dari teman-teman dari kita aja yang bikin, jarang itu kita dapat dari yang betul-betul panggilan langsung dari luar apa dan lain-lain. Dari brand atau dari mana gitu? Iya, lebih ke situ juga. Sama memang ya karena mau jadi menuangkan ini apa isi kepala tak ya, keluar gitu. Ya itu. Karena masing-masing dari sebenarnya
ada di beberapa proyek-proyekannya kemarin Kak. Ya mungkin di sini ketemunya tuh apa di hitungannya alter egonya Kak, apakah begitu jadi Berat kali ya alter ego itu. Dan memang kita berempat ketemunya di musik rock. iya. Kalau mau bahas musik lain pasti kayak ndak bagus apa aja saya. Tapi misalnya Kak Dery atau Kak Opi atau Kak Awang atau mungkin Kak Gray sendiri kayak bilang mau kok ndak backup Kak dulu di sini di cafe misalnya gini tapi mainnya kayak gini modus sih. Lebih ke tidak iya sih Kak. Kalau Dery sendiri, Kalau kalau saya- Opi dan Kak Awang Kalau saya biasa Kak, saya panggil Gray main di kafe. Ya, Oh, itu masih. kan Reguleran ya. reguleran, berarti masih Kak Iya dia. masih kalau Gray memang. Itu tuntutan ekonomi ya, cocok. Tapi ya tidak apa-apa Ji, itu untuk memperkaya kan tidak Iya. ada masalah sih sebenarnya untuk bisa terus berkarya nih guys. Nah tapi untuk keluarga sendiri melihat kalian bermusik kayak gimana nih? Apakah ada dukungan atau memang kayak bilang tuh ya deh jangan bicara saya mau jak sendiri urus diriku sendiri gitu ya? Ini Iya, Opi beda Opi apa itu? Opi? kalau saya Kak mungkin secara dari keluarga tidak terlalu disupport begitu. Cuman tapi karena begini maksudnya Muka dulu kasih backsound sedih tunggu dulu cari Kak. Terus lanjut. karena apa ya hobi musik mahal Kika Ya. tentu tapi maksudnya punya hobi musik itu mahal tapi kadang juga tidak sejalan dengan pemasukan yang lahir dari situ. Masya Allah. Makanya mungkin itu juga masuk akal juga kalau semisal ada orang tua yang kadang tidak terlalu berharap ketika anaknya ini berkarir di industri musik. Apalagi mungkin karena kalian semua basicnya basic edukasi kan maksudnya masih Ya. kuliah, Ya, Cocok. masih ada maksudnya masih keinjak kampus ceritanya berarti memang harapannya orang tua ada di ini tapi ternyata banyak aja orang yang bisanya berhasil di situ lah. Even kamu mungkin nantinya akan agak belok sedikit melenceng dari musik awal yang dia yakini gitu tuh. Tapi kan akhirnya kayak misalnya memang ada di jalannya masing-masing lah. Tapi untuk saat ini targetnya kalian sendiri apa nih untuk benar ya tropis ya? Tropis. Di tropis. Siapa yang mau jawab Ki? Ayo. Awang. Targetnya main di Fuji Rock di paling Ah, anak-anak gitu, main di festival musik rock yang besar lah gitu iya. Di Makassar. di dunia. Karena Tropis awalnya Udah masalah Tropis awalnya sih. dibentuk Ah. sebagai proyek untuk menaklukkan dunia sih. Asik. Itu mimpi terbesarnya anak-anak. Bermimpi saja dulu toh. Mimpi Gak saja. apa-apa, bermimpi ini yang bisa. Saya dulu waktu ke SMP mimpiku jadi penyiar radio. Akhirnya jadi penyiar radio kan. Jadi apalagi ya maksudnya apa yang kita yakini itu pastinya bakalan bisa terwujud kalau misalnya kita memang betul mau guys ya. Enggak cuma main. Serius sekali. Serius sekali. Oke, sebenarnya saya mau putar ini lagunya. Saya mau putar dulu lagunya satu ini coba dengar nih teman Fredo untuk take All My Money ya. Tapi mudah-mudahan bisa terputar ya. Saya coba dulu guys ya. Oh bisa. Oke, ini cuman 2 menitan lah ya lagunya ya. Oke, kita dengarkan sama-sama nih coba nih guys. Jadi kamu yang pengen tahu gimana dengar lagunya si Tropis dan teman-teman Dery awal Kak Opik dan juga Kak Gray ya. Kita dengarkan bersama nih guys.
Oke, teman berdua itu tadi Take All My Money. Ini kayak musik-musik after Queen di Inggris dah sih kayak mungkin ya Oasis lah kayak gitulah. Bisa ya lah. Radiohead Enggak. beda lagi nih. Beda lagi. Memang agak beda sih sebenarnya ini kayak apa nih kayak ya mungkin penikmatnya masing-masing lah ya guys ya. Takutnya salah. Takutnya salah. Aku tuh salah karena live di YouTube. Nggak apa-apa juga guys ya. Ya berarti memang kalau misalnya saya memang pengetahuan musik rock itu sedikit sekali sih sebenarnya saya sebenarnya kayak suka juga karena menurutku tuh betul kalau kata tadi Derry sepakat kayak kalau misalnya lirik-liriknya musik-musik rock itu kayak dramatis, puitis dan ini sih kayak gampang ki orang bikin melted gitu. Tapi kalian juga berencana mau bikin kayak gitu lagunya yang lebih kayak fall in love gitu. Ya ada. Kepikiran. Nah, ini kan yang kayak ini kan yang untuk lingkungan sisi sosialnya kita as a human. Tapi kalau misalnya yang kayak Ada. personal Ada. kayak perasaan gitu. Ada. Nah, Cuma itu yang bikin siapa? Manis. Oh ini kayaknya coba aku tunjuk-tunjuk orang kayak kau lagi bikin guys. Kau lagi besok atau gimana? siapa bikin itu nih? Kenapa Mungkin- takut sekali ada kayak nonton sekarang ini kan kita lihat bedek di YouTube siapa? Gimana Kak? Siapakah? Adakah lagi yang bikin nanti? Kayaknya Derry nanti yang tulis itu. Oh, Kak Derry. Soal Personal. personal yang apalagi Oh, Kak Derry khusus ini ke arah cinta-cinta ya kayaknya Derry. spesialis tulisan ini ya, tulis lirik-liriknya ya. Karena beliau adalah pujangga tuh. Oh. Mungkin aku. Nah, Kak Der, tapi kalau bisa kayak dibebankan kayak begitu terus sama teman-teman kayak bilang tuh, saya bisa nusuk tulis lagu. Kalau dulu deh. Enggak apa-apa Ji. Nggak apa-apa dia karena maksudku banyak di kepala yang tersangkut. Jadi bagus dikasih keluar. Mantap. Tapi kalian semua overall ini sudah lulus kuliahnya. Saya lagi mengurus. Saya baru dari kampus. Oh iya, kelihatan sih masih Masih di rapi. atas sekali. Masih di atas sekali. Kalau teman-teman yang lainnya Grey sama Opi lulus. Mi. lulus Mi. Kak Awang? Sisa saya sama Derry. Oh, Saya baru mau naik ujian proposal Ah. nanti bulan depan. 2020. Itu dulu. Ya semester 13 lah. Enggak apa-apa Ji. Saya juga. Nah, tapi memang yang kayak sekarang untuk di tahun 2026 ini kalian memang berempat fokusnya sekarang untuk memang bermusik Ji. Untuk maksudnya pekerjaan lain yang kemungkinan yang possibility datang untuk kalian itu agak-agak dikurangi kah atau gimana? Diseimbangkan lebih tepatnya sih Kak. Karena ya mungkin itu tadi bilang juga Opito maksudku butuh meki juga pemasukan lain apalagi umur juga ya aduh milah tua-tua sedikit ini ada ke semua jadi kayak ada sambil kerja karena kebetulan juga saya ini sambil kerja jadi diusahakan di Oh ya biasa di lampu merah. Bonsa Silver Oh bukan. Ya terus lanjut Kak. jadi dibiasakan ini saja diseimbangkan ya karena itu maksudku kebutuhan ekonomi dan hobi mau dibalancekan saja. Ya karena bermusik butuh backup finansial. Iya. Itu Beli beli uang untuk produksi. beli jangan beli tali alat. gitar saja putus beli lagi. Ya, cocok. Kan enggak mungkin pakai Dah. pakai aplikasi. Nah, kalau selain tadi Take All My Money, kalau kayak Capital on Fire, Make It More, Megaphone dan juga Sweet Things, yang mana menurut yang kayak ini selama kok digarap susahnya ini Kak? Yang mana di? Ya paling susah paling Make It More. Make It More Karena kenapa? ada banyak part dibikin di situ tuh. Kenapa itu? Banyak part maksudnya banyak Wah. perubahan-perubahan Ya, chord. Perubahan. Ya. Chord, tempo turun, terus naik lagi kayak gitu. Dari awalnya misalnya standar dulu Ya awalnya temponya. monoton di tempo 145. ya. Itu terus sampai habis. Ini kita mulai mainkan tempo di lagu itu. Make It More. Kak Greg kalau bawa lagu ini tiba-tiba langsung berubah lagi. Agak susah ya untuk lagu. Kalau misalnya atau mungkin Kak Grey bilang gampang ini Make It More dan susah itu juga guys.
Sebenarnya agak sulit waktu awal, cuma kan dibiasakan tuh dengan latihan. iya. Dan Make It More itu lagu andalanku. Wih, Hai, tampaknya. andalan J. Harapannya dia itu. Kalau kopi sendiri yang paling disuka? Kalau saya Kak Sweet Things sih. Sweet Things. Zaman kita mau putar dulu ini yang pertama. Apakah Make It More atau Sweet Things? Kita coba Make It More dulu, Di. Yang kayak gimana nih, teman Prodo. Kita dengarkan bersama. Buat kalian juga yang sudah gabung, yang masih pengen dengerin lagu-lagu dari Trupis atau mungkin pengen tahu lagunya kayak gimana, jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. And this is Make It More dari Trupis. Yes, masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, yang saya notice ini suara memang kawan ini kayak husky, Di, kayak suara-suara. Bagaimana menurut ya Kak Dery? Bagus memang. Kayak kalau direkam itu kayak suara-suara kayak orang-orang sana memang, Di. Orang sana kira-kira di mana itu di sana? Orang sana. Tapi ya bagus sih memang Bagus. dia ini, Kak. Apalagi kalau Bagus, lagu bahasa Inggris. Bahasa Di. Inggris ya cocok. Nah, kenapa liriknya semua lagu bahasa Inggris, Kak Der? Lebih gampang ya menulis kurasa, Kak. Kalau Karena bahasa kalau Inggris, bahasa Indonesia selalu aja merasa kayak alay Ki. Oh. Itu tantanganku juga ya sih. Tapi kalau di bahasa Inggris kayak enak aja saja. Bunyinya. Langsung aja keluar ya. Sama lebih enak. Kalau saya menurutku kayak lebih enak jadi nyanyikan. Kalau lagu rock baru bahasa Inggris. Oke. Belum kepikiran untuk bikin dalam versi bahasa Indonesia? Ada Mi. Ada, Mi. Ada Mi. Oke. Karena kita di RRI itu ada apa lah ya namanya? Untuk acara ini Musikpreneur, nanti kalau misalnya teman-teman mau betul-betul lagunya ini nanti dibantu untuk selalu
expose ya gitu ya, selalu sampai di mungkin bisa diputar bukan cuma di Makassar aja. Tapi kalau di Makassar kan bakalan masuk di listnya kita nih ya. Nah, tapi nanti kita bakalan lihat dulu di MD kayak gimana liriknya dan kawan-kawan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mungkin ada memang lagunya atau mungkin bahannya yang mau betul-betul di package atau mungkin nanti sampai mungkin musik video dan kawan-kawannya itu betul-betul diproduksi bersama RRI di Indonesia, nanti bisa diikutkan untuk namanya Musikpreneur Award gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman semua yang sudah datang ke sini kita bakalan list lagi untuk bisa ikutan nanti untuk di tahun 2027. Iya. Boleh. Siapa tahu kan masih lama, tapi siapa tahu nanti dari Toki 2 tahun ke depan kayak gimana nantinya kan ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih guys ya. Nah, saya ada ini kalau misalnya kita bahas tentang tropis ya, kalau misalnya lagu-lagunya, liriknya, melodinya justru kayak apa ya? Justru kayak misal kalau saya dengar ini kayak sesuatu yang timbul dari itu tadi tadi dikadari dibilang keresahannya masing-masing orang gitu, tapi itu pure dari pengalaman pribadinya Kak Dery atau mungkin bisa cerita sama anak-anak yang lain? Apalagi tadi nih Kak, anunya ya. Isi liriknya. Isi melodinya, notasinya dan kawan-kawan gitu. Kalau lirik ya pasti based on pengalaman ya, yang memang kulihat dan di IP juga semua itu dari pengalaman semua di kampus apa dan lain apa yang kulihat. Terus kalau kayak melodi sebenarnya lebih ke pasti referensi yang mempengaruhi sih Kak. Sama kedua ya itu saya menurutku kuncinya kalau kayak di rock apalagi kayak garage lebih ke kayak naturalnya, soulnya, bukan karena saya tipikalku kan bukan ke orang bukan ke orang yang bisa terlalu cepat tangannya untuk main melodi apa. Cuman saya lebih suka ke ini soulnya. Kayak jiwanya apakah dia cocok dan lain-lain apa, lebih ke situ jika. Intinya Dan saya energinya, dan saya lebih ke tipikalnya orang yang mendengar lagu itu bukan dari lirik paling pertama, dari instrumen baru ke lirik. Kalau saya Wow. Nah, kita gimana kalau kita ke sesi pertanyaan untuk masing-masing ini supaya kayak menguji kekompakannya. Kalian kan sudah 3 tahun ini tahun berjalan apa ya guys ya. Siapa tahu mungkin memang ini adalah salah satu yang kayak bilang ternyata memang sehati sekali kan pasti kalian berempat tidak ada pernah ekspres feeling masing-masing sama person-personnya di grup, adakah? Saya selalu saya bilang kan, sayangku bertiga ya. Asik. Kalau gitu kita tes pada ini. Oke. Nah, yang pertama, kalau trupis ini diibaratkan sebagai makanan. Nah, menurut kalian bakalan jadi makanan apa ini trupis? Saya. Ya. Coto. Kenapa coto? Oh, sama-sama kita. Iya. Sama-sama boleh. Oh, sama-sama. Sama-sama boleh. 3, 2, 1. Sudah. Iya nih. Yang lain. Kalau Opi apa? Ya. Apa kau kalau makanan? Kalau makanan trupis. Sama Cika. Apa? Saya kepikiran juga coto karena lapar memang sekarang. bukan. Karena identiknya ini coto memang dia kan kayak rempahnya. Ya. Panas juga. Maksudku kayak kalau dimakan ini coto kan biasa kayak berkeringat. Coto apa ini? Coto dengaso. Langsung dijawab lagi. Jadi makanya kepikiran coto memang ini. Yang penting gratis ketupat kan. Dia coto gratis teli. Oke. Kalau Kak Awang sendiri tadi pangsit. Kenapa pangsit? Yang kayak ini berkeringat gitu, yang kayak paski pedisnya, kecutnya paski gitu. Kayak gurih ji. Oke. Kalau Kak Grace sendiri, coto beda ya? Kalau saya coto juga. Coto. Igo Kak Grace. Kesentuh cipur. Tolong boleh pesan dulu 4 coto. Hai. Nah, oke, selanjutnya ini sebenarnya saya tahu ini bakalan siapa jawab. Sama-sama kita jawab di 3, 2, 1 saya hitung nah. Siapa personel yang paling perfeksionis? 3, 2, 1. Awang. Opi, Awang. Kenapa dari Awang yang paling perfeksionis? Kalau Awang sendiri siapa? Pilih siapa?
Saya memang iya. Oh, Saya juga pilih Awang ini juga. Kau apa? Siapa? Saya Opi Tawa. Kalau Opi pilih Awang juga. Iya. Oke. Kenapa Kak Dery dulu? Kenapa pilih Awang? Bagaimana dik Kak? Saya sebenarnya kayak tipikalnya ndak terlalu banyak aja mau kok. Kayak lebih suka ke murni dan apa dik? Ndak ya pokoknya ndak berekspektasi banyak aja. Jadi apa yang mau didapat harus diupayakan dengan usaha yang ditahu ji. Oke. Maksudku kalau ditahu ji usaha tak begini ya ndak bisa aja berekspektasi bagaimana dan lain-lain. Ya tapi Awang selalu kayak misalnya contoh di banyak dia Kak, entah itu di musikalitas, entah itu di konsep sosmed, semua dia paling banyak memperhitungkan. Oke. Kalau saya tahu sih ndak ji Di lebih sisi kayak, marketingnya agak tinggi dia. ya, Oke, saya oke. kayak lebih kayak biarkan mi jadikan mi itu apa dan lain-lain seperti pribadimu, jangan mi terlalu kaku, jangan mi terlalu begitu jika. Oke, oke. Kalau Kak Grey sendiri, kenapa Kak Grey bilang Opi? entah kenapa kayak Opi ini yang semua dia perhatikan. Oh, gitu. Iya, Semua dia perhatikan. yang Biar ceweknya Grey dia perhatikan. Bahaya nah. lebih ke lebih ke ini beda konsep itu kayaknya. bahkan yang di luar dari pikirannya kita ini sendiri yang kayak terkonsep dan matang kayak masih bisa ada yang Revisi. iya. Oke. That's why kenapa Kak Grey pilih Kak Opi ini yang lebih perfeksionis gitu. Iya. Awang juga sebenarnya perfeksionis. Ah, Cuma kalau saya menurutku pribadi lebih perfect ke Opi. Opi. Karena Opi dia kayak nggak boleh pokoknya nggak boleh kau anu Kak. Pokoknya begini dia modelnya begini. Oke. begini. Kalau Awang masih bisa didiskusikan. Oke. Kalau Awas sendiri kenapa merasa dirinya kayak perfeksionis nih? Saya sebenarnya mungkin yang maksud ini adalah perfeksionis karena saya lebih hati-hati Kak. Oh, kira karena bintangnya Sagittarius begitu. Ah. Bukan ya? Lebih ke memang saya kalau ada mau dibikin harus dipertimbangkan baik-baik dulu. Oke. Diperhitungkan baik-baik dulu. Oke. Mungkin itu yang maksud anak-anak Iya. perfeksionis tuh kau. Hmm. Padahal sebenarnya tidak Ji. Mau supaya lebih bagus dan Ya. lebih Ya. lancar semuanya. Kalau Opi sendiri kenapa Awang? Ya karena kadang banyak sekali ide yang keluar dan mau saya buat, tapi selalu supervisi sama Awang baru tidak jadi. Oh, selain dia orang marketing dia juga auditor. Oke, Iya. Jadi kayak rada-radanya ini saya bekerja di korporat gitu. Harus supervisi dari Awang dulu. Iya. Aduh, jadi makanya saya sebut Awang. Oke. Tapi cocok juga bilang Kak Grey tadi untuk Opi sendiri. Menurut Kak Opi. Mungkin karena saya lebih Dia lebih teliti Kak. Ah. Kalau ada apa-apa tuh. Oke. Kalau lebih teliti berarti apa di? Udah perfeksionis dia kayak. Oke. Ambil dua-dua. Iya. Lanjut lagi nih. Siapa yang paling santai saat latihan atau manggung? Yang paling kayak bagus sih ini guys. Tenang mau kok. Jalan gini. 3 2 1. Dari kayak gas bisa ya deh aja cuma mau gitu ya. Kenapa Kopi kenapa Derry? karena dia tidak suka menye-menye Kak sebenarnya. Ah. Dia kayak ayo tidak sih Iya. begitu ya kayak Lu enggak bisa tiba-tiba ini agak susah ini dia bilang, anjir. tenang saudara tenang kok bisa aja kok itu. Kalau di atas panggung pernah mikir bilang tuh kenapa ini Der tiba-tiba kaku gitu. Enggak Ji. Enggak. Kayaknya oke. Kalau Kawang kenapa? Karena Kenapa Derry? Saya biasa tuh Kak sebelum main kalau gugup Kak kurasa. Terus yang kayak sampai mikir di atas panggung gini. Kalau ku dengar suara gitarnya dia hilang itu. Wah. Angka air menyala mikir ini. Wow, Karena bunyi wow. gitarnya dari itu. Manis Saya kok. gitu ya. Ada mungkin ada sisi-sisi Sandro-nya di situ dia. Sisi Karena dia sebelum main magisnya. jadi yang lebih sering bercanda ke kita santai jangan terlalu pikir gitu. Kak Grey, kenapa Derry? Paling santai ini Iya. karena dia anak pang. Anak pang-pang ya. Pokoknya hantam lurus saja. Oke. Kalau Kak Derry, apakah betul mereka sebutkan? Iya. Cocok ji nak bantai juga. Iya. Tapi kalau misalnya yang paling perfeksionis, yang paling santai pada saat latihan selain kita siapa? Menurut dari 3 orang ini? Grey. Kenapa Kak Grey? Karena ndak juga ndak banyak juga menye-menyenya dia. Pokoknya materinya ini jalan itu. Iya. Lebih ke situ ji. Nggak ada improve dia apa enggak Ji? Oh tetap Oh, ada tetap. improve. Oke. Cuman kayak Tapi enggak apa-apa Ji. Ya secara pembawaan lebih santai Grey.
Oke, dibandingkan makhluk dua ini ya. Ya, karena dia sering berdebat berdua ini. Oke. Nah, karena sekarang sudah hampir 1 jam kita ngobrol nih guys. Saya mau tahu nih, kan mungkin 2023 sampai 2026 ada nih beberapa panggung yang mungkin kalian sudah touch toh, Ya. yang sudah kalian sentuh bersama. Nah, yang paling memorable, Boleh. yang tidak bakalan ku lupa ini guys, sampai ku menyanyi sesi potret. Apa Dik? Gimana? Kalau saya Dine ini ya, Oh iya, karena Dinain. bisa dibilang Kak, mungkin orang-orang yang mendengarkan Trupis ada semua di sana Oke. Oh, ya. dan dapat ke energinya. Ada bisa sebenarnya fansnya yang Trupis. Iya. Ya betul. Bisa itu bilang tidak. Kan buka aja nih. Ada. Ada minta uang. Oke. Oh berarti memang ada sudah teman-teman yang sudah mendengarkan musiknya Trupis berkumpul di satu tempat dan kita main di sana. Ya. Wih kayak merasa artis pacoy gitu. Baik. Tidak dapat ya energinya. Energinya dapat. Singalongnya dapat. Iya, betul. Oke. Yang lainnya? Di mana Dik? Ya sama jikanya mungkin juga Kak di Di Nen. Nen, ya. Jadi yang mau tau masuk ke Nen ini dia tempat space activity di Tamalate. Tamalate? Iya, Tamalate berapa itu dia? Tidung lah lebih tepatnya. Oh dekat. Oh Iya. ya. Di dekat pas belakangnya Lazuna. Aku sebutin lagi. Papa Ji, Ada apa? hari ini gratis lah sudah besok bayar dah. Jadi dia di situ memang Kak, dan itu tadi bilang ngopi karena orang-orangnya juga orang bagus menikmati bagaimana itu gigs dan lain-lain. Jadi Oke. kayak enjoy aja main saja dan memorable sekali menurutku. Karena orang-orangnya juga dan tempatnya. Jadi sebenarnya lebih dirindukan karena dia sudah tutup. Oh, Iya. mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama deh. Tapi di mana lagi yang kira-kira yang next panggung yang kayak ini bisa atau mungkin kayak kalian ada dalam 1 bulan atau mungkin dalam 1 minggu ada satu tempat yang kalian bakalan ngejam setiap minggunya gitu. Di hari apakah di tempat mana gitu. Lebih ke Supaya mungkin orang-orang seperti tadi Opi bilang kalau misalnya yang betul-betul rindu sama musik-musik dari Trupis bakalan ke sana gitu. oh iya. Biasanya lebih ke Kalau ini, enggak Ji. ada tuh mobilnya Pro 2 di depan di RRI. cocok. Boleh. Bisa dibuat itu, Dik. Boleh. Boleh. Goncangkan si buraknya. Atau ada Kak? Ada atau di mana Kak? Biasa di ini Jika di tempat kerjaku. Oke. Di Teropuli juga. Jadi Kafe sering, gitu. ya, Oke. jadi sering dibikin anak-anak di sana. Jadi kalau tiba-tiba main-main jadi di sana juga. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau datang saja ke sana. Wow, baik banget ownernya ya berarti ya. Iya. Untuk kasih kalian space untuk bisa berkarya. Luar biasa. Wow, harapannya kalian berempat. Mungkin 3 atau 5 tahun dari sekarang Trupis kayak gimana? Kalau saya enggak banyak berharap. Kak, lagi-lagi. Karena Trupis kayak gimana? Opi ada yang anaknya 3. Atau gimana? Atau awal sudah menikah kembali ke kampung halamannya atau bagaimana kan Daji? saya lebih ke ini Jika. Yang penting masih main Kak berempat. Itu Ji. Kalau harapan kayak pergi ke luar negeri apa enggak Ji kayaknya saya. Pesimis Lebih ke sekali kayak- anak ini Bukan ya boy. pesimis Kak, lebih ke Iya, kayak enggak menaruh harapan lebih ke kayak saya yang kusuka nilai produksinya Ji. Sangat- Yang kusuka. Oh bukan itu pesimis apa lagi? Sangat realistik asik. Ya, bisa dibilang begitu. Sama ini Jika yang kusuka saya sebenarnya kalau ada di fase-fase produksi. Saya lebih ke situ Ji. Jadi enggak terlalu pedulikan ya bagaimana ini bisa didengar banyak enggak Ji ya. Lebih ke situ Ji saja Kak. Apa untuk ke kitanya sendiri kembali. Itu Ji. Oke. 5 tahun ke depan menurut Pasti beda-beda. ya menurut kalian apa nih? Opi dulu. 5 tahun ke depan. Oh, ya. Oh. Kak Grey mau dulu Pak deh, 5 tahun ke depan. Kalau saya 5 tahun ke depan semoga kita berempat tetap ngerok Ya,
Jangan tiba-tiba besok dangdut langsung tampil di salah satu TV nasional. Wih ternyata ini kemarin Tropis kenapa pegang Mianus dan dua. Enggak jadi mudah-mudahan tetap ngerok guys ya. Oke. Kalau Awang sendiri? Kalau saya 5 tahun ke depan Ya, harapannya kira-kira kayak gimana? Bayangannya Awang sendiri 5 tahun ke depan Tropis kayak gimana Mi? Tropis lebih sering main di luar kota Makassar. Kalau Asik. saya. Bahkan di luar negeri. Amin. Amin. Di Bali sih banyak banget itu musik-musik kayak Kalau Bali kalian. memang. Karena segmentasi rock lebih besar di sana. Bisa Iya, di benar, sana, dan benar, dia benar. lepas kita dari industri di Jawa. Jadi Betul, bisa, betul. Bisa betul-betul berdiri sendiri. Saya itu sih. Kalau Opi sendiri? Kalau saya Kak bayanganku 5 tahun ke depan ini Tropis dia punya company. Company yang kayak gimana gitu? Dia Ini Kak, ini kenapa saya bilang Iya. dia detail begini Iya, orangnya. iya. Ada tiba-tiba saya company. Oke. Itu company kayak bagaimana dulu kalau Kayak- company kayak gimana? Batu bara mungkin gini kan campur gitu. Ada Mi, Aji ya. Oh, next. Jangan lanjut ya di situ Mas aja lanjut. company Ya company kayak gimana? dia kayak apa nih manajemen. Ya. Dia kayak punya manajemen, Ah. ada labelnya. Oke, amin. Terus Independen walaupun indie ya, independen ya. terus ini company dia bisa menggait beberapa band rock lain. Ada Mikatornya di Petarani begitu. Ya, itu. Nah, Oke. saya bayanganku itu. Jadi ada studio rekamannya, ada Ya, tempat rekamannya sendiri, ada ininya. 5 tahun ke depan insya Allah. Mungkin cocok batu bara gitu dulu. Oke deh, tepuk tangan dulu ya buat Tropis guys. 4 orang yang punya, menurutku karakter kalian ini berbeda-beda ya. Kayak beda-beda tapi akhirnya dipersatukan dengan selera musik yang sama mungkin ya guys dah. Dan harapanku mungkin memang kalian bisa betul-betul bisa besar. Amin. Dan seperti mungkin harapannya Ope bisa jadi satu company yang bisa jadi nge-reach orang-orang lain, band-band lain yang katanya yang mungkin dia juga cuma main di garage atau main-main di kampus atau main-main di manakah gitu yang mungkin tidak betul-betul diolah, dan akhirnya lewat bantuan dari Tropis mereka juga bisa mewujudkan impiannya bermusik. Terima kasih Kak Opi, Sama-sama. terima kasih Kak Awa, Kak Grey, Kak Dery sudah mampir di Pro 2. Dan harapanku mungkin jangan bisa 5 tahun saya 1 tahun ke depan balik lagi ke sini dengan mungkin karya yang berbeda. Boleh. Dengan yang sudah ada di sini mungkin kalian bisa request teman Pro 2 ya. Mungkin kita coba dulu kurasi bersama musik director dari Pro 2 yang mana bisa masuk ke list kita. Kalau misalnya sudah masuk nanti kita kasih tahu deh teman Pro 2 bisa request lagunya di setiap jam 10 pagi sampai dengan jam 11 pagi. Benar ya. Terus kamu juga bisa request di jam 10 malam sampai dengan jam 11 malam gitu. Yes. Mudah-mudahan nanti kita bakal dengarkan musiknya sama di setiap ini ya, hari Rabu ya. Hari Selasa malam juga ada indie Pro 2 indie lokal nih teman Pro 2. Nah, jadi mungkin kita bakal putar di sana. Oke. Thank you so much buat Tropis. Thank you so much sudah gabung di sini. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti bisa harapannya masing-masing 5 tahun ke depan. Jadi lama-lama 3 tahun ke depan bisa Mila. Kita dengarkan Sweet Things ya sebagai penutup buat kalian semua teman Pro 2 yang sudah stay tune di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.